Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dasar-dasar bimbingan konseling. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Satria Eka Saputra sebagai moderator. Dan ada beberapa anggota yang bernama Andini Putri Fadilah, Ayu Intan Kartika, Clara Juti Ekspranza, Intan Ramadhani Waluyo, Hoiriyah Dwi Febriani, dan yang terakhir Sherly Septiana Sari. Kedua, presentasi bisa dimulai. Silahkan. Konsep pemahaman individu. 1. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu merupakan awal dari kegiatan bimbingan konseling untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah yang ada pada individu atau sekelompok individu. 2. Tujuan pemahaman individu. Tujuan dari pemahaman individu yaitu agar individu memperoleh bantuan yang sesuai dengan kemampuan. Pemahaman atau penilaian itu dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya atau penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Untuk dapat memahami murid dengan sebaik-baiknya, maka pembimbing perlu sesekali mengumpulkan berbagai keterangan atau data tentang masing-masing murid. 3. Pemahaman individu. Pemahaman individu siswa dapat dilakukan melalui beberapa sumber, yaitu 1. Siswa itu sendiri yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, ataupun teknik pengukuran. 2. Orang tua siswa dan keluarga terdekat siswa, guru-guru yang pernah mengajar dan bergaul lama dengan siswa. 4. Teknik pemahaman individu. Dalam memahami individu, perlu adanya tahapan-tahapan yang dilalui sebelum konselor melakukan pendekatan. Tahapan-tahapannya yaitu A. Mengidentifikasi masalah, B. Melakukan diagnosa, C. Menetapkan prognosis, dan D. Pemberian bantuan. Next. Yang dilakukan dalam memahami individu yaitu teknik tes. Teknik tes terdapat dari teknik kecerdasan. Teknik kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan yang bersifat abstrak. Tingkat kecerdasan EQ dalam klarifikasinya superior atau genius adalah murid yang dapat bertindak lanjut lebih cepat dan dengan kemudahan dibandingkan dengan murid yang lainnya. 2. Teknik bakat. Teknik bakat mengukur kecerdasan potensi yang bersifat khusus murid. Ada 2 jenis bakat yaitu bakat sekolah dan bakat pekerjaan jabatan. Bakat sekolah berkenan dalam kecakapan potensi khusus mendukung pengusaha bidang ilmu dan mata pelajaran, sedangkan bakat pekerjaan jabatan dengan kecepatan potensi khusus yang mendukung keberhasilan dalam bekerja. Yang ketiga, ada teknik presentasi belajar. Teknik presentasi belajar adalah suatu perangkat kegiatan atau yang dimaksud untuk mengukur kecepatan tujuan yang pembelajaran yang dirancang sebelumnya dalam domistri, astrik, dan Max.
Selanjutnya Clara. Masih di mute, Mbak. Tes prestasi belajar ini disusun untuk mengukur hasil pembelajaran atau kemajuan belajar murid. Tes ini meliputi tes diagnostik, yang kedua tes prestasi belajar kelompok yang baku, yang ketiga tes prestasi belajar disusun oleh teknik non-tes ini. Cara pengumpulan data tidak menggunakan alat-alat yang baku. Dengan demikian tidak bersifat mengukur dan tidak diperoleh angka-angka sebagai hasil pengukuran. Beberapa teknik non-tes yang biasa digunakan dalam pemahaman individu adalah sebagai berikut. Yang A, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku siswa. Pengamatan dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Ada dua macam observasi yang dilakukan oleh guru di sekolah, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka. Pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan pula. Ada dua macam wawancara, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Yang C, angket. Angket pada dasarnya sama dengan wawancara, hanya perbedaannya pada wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Sedangkan pada angket keduanya diberikan secara tertulis. Angket bersifat langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dengan tingkah laku sosial murid. Dengan teknik ini, kita dapat memperoleh data tentang susunan hubungan antara individu, struktur hubungan individu, dan arah hubungan sosial. Yang selanjutnya, autobiografi. Autobiografi merupakan riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh orang yang bersangkutan. Teknik dilakukan dengan cara murid disuruh untuk mencatatkan berbagai kejadian tentang dirinya, baik yang sudah teralami, sedang dialami, atau yang masih menjadi cita-cita. Bentuk yang paling sederhana dalam teknik ini ialah dengan meminta agar murid membuat keterangan yang menyangkut tentang dirinya. Yang selanjutnya yaitu studi dokumenter. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat dokumen. Dari dokumen yang ada mengenai peserta didik, selain itu dengan dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial seperti kondisi. Next.
Yang G, yaitu studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangan. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Studi ini menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Next, Shirley. 2. Implikasi pemahaman individu. 1. Implikasi pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik terhadap pembelajaran. Karakteristik peserta didik dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan, sehingga peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, proses pembelajaran di sekolah harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik secara individu. Dua, implikasi pemahaman guru tentang bakat, kemampuan, dan kapasitas peserta didik terhadap pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja guru menjumpai peserta didik dengan potensi yang beraneka ragam, baik berupa bakat, kemampuan, maupun kapasitas. Next. 3. Implikasi pemahaman guru tentang gaya belajar peserta didik terhadap pembelajaran. Gaya belajar yang diberikan guru harus memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik. Jika tidak seperti itu, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Empat, implikasi pemahaman guru tentang kecerdasan peserta didik terhadap pembelajaran. Bahwasannya peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang guru harus bisa memahami perbedaan kecerdasan peserta didik, sehingga guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita tanyakan lewat Spada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.